Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Andi Narisa Songko, NIM 2018 53151 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menerangkan mengenai COVID dalam audit sistem informasi. Yang sebelumnya saya juga menjelaskan mengenai audit sistem informasi itu apa. COVID sendiri kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology. Dapat diketahui, COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dengan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi secara praktis. COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan IT atau teknologi informasi. COVID adalah yaitu untuk memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID? Ada yang tahu? COVID digunakan secara umum oleh orang atau organisasi yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi yang organisasinya sangat tergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Pada 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association yang menerbitkan 5 versi COVID, yaitu yang pertama diterbitkan pada tahun 1996, yang kedua pada tahun 1998, yang ketiga versi ketiga 0 di tahun 2000, versi COVID 4.0 pada tahun 2005, dan COVID 4.1 tahun 2007 serta COVID versi 5 tahun 2011. Apakah kalian tahu visi misi COVID? Untuk visi COVID yaitu sebagai model untuk penguasaan IT, sedangkan misi COVID untuk melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima dan di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID Framework dapat dijelaskan sebagai berikut. COVID Framework, how do you relate? Yaitu apa yang stakeholder harapkan dari IT, yaitu business requirement. Efektivitas, yaitu yang termasuk dalam business requirement, yaitu efektivitas, efisien, confidently atau rahasia, integritas, availability, compliance, information, reliability. Untuk IT proses sendiri, yaitu bagaimana IT diorganisasikan untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Seperti halnya yaitu planning and organization, pengadaan dan implementasi, delivery and support, dan monitoring. Untuk IT research-nya yaitu tersedianya sumber daya IT. Apa saja sih yang termasuk dalam IT research? Yaitu data, information system, teknologi, facility, dan human research. COVID terdiri dari 4 domain. Yang pertama, planning and organization. Yang kedua, acquisition and implementation. Yang ketiga, delivery and support. Yang keempat, monitoring and evaluation. COVID Framework IT Process. Plan and organisasi. Perencanaan atau pengorganisasian, yaitu
Topiknya diantaranya itu strategi dan taktik, yang kedua merencanakan visi, yang ketiga organisasi, dan yang keempat infrastruktur. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah IT dan strategi bisnis sudah bisa ditetapkan? Apa perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Apakah risiko IT sudah dipahami dan diatur? Dan apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Untuk pengadaan dan implementasinya sendiri, yaitu topiknya sebagai berikut, yaitu IT solution dan perubahan dan pemeliharaan. Untuk hal yang atau saran yang ditanyakan, yaitu apakah proses baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Dan apakah perubahan yang dibuat tidak merupakan kegiatan bisnis yang berjalan? Untuk delivery dan support atau layanan dan dukungan, yaitu topiknya yaitu sebagai berikut, yaitu layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan, pengelolaan sistem aplikasi. Untuk questionnya sendiri, yaitu apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman atau safety? Apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Untuk kontrol dan evaluasi, yaitu topiknya sebagai berikut, yaitu penilaian overtime, jaminan pengirim, yang kedua sistem pengendalian manajemen kesalahan, dan yang ketiga pengukuran pekerjaan. Dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandiriannya yang diperlukan dapat memastikan bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Berikut kerangka kerja framework COVID, yaitu diantaranya, yang pertama, mengamankan aset sistem informasi, yang kedua, efektivitas sistem, yang ketiga, efisiensi sistem, yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability, yang kelima, menjaga kerahasiaan, yang keenam, meningkatkan kehandalan, yang ketujuh, menjaga integritas data, dan yang ke-8 menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada berlaku saat ini, baik itu internal maupun eksternal organisasi atau entitas. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, sumber daya manusia, file data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya yang harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Untuk efektivitas sistem, yaitu efektivitas sistem informasi, entitas memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi bisnis. Dan untuk yang ketiga, yaitu efisiensi sistem. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Dan untuk yang ketiga, yaitu memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi, yaitu berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung serta berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Maka, sering terjadi gangguan atau sistem downtime, maka berarti tingkat kesediaannya sistem yang rendah. Dan yang kelima, menjaga kerahasiaan.
Fokus kekerasan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu meningkatkan kehandalan, berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam mengelola organisasi, pelaporan, dan bertanggung jawaban. Dan untuk yang ketujuh yaitu menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak dipelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar atau yang akurat. Bahkan entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat dan keputusan yang salah. Dan faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah yang pertama, makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Yang kedua, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingnya, sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar, berkurangnya keuntungan, dan sebagainya. Dan yang ke-8 yaitu menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal maupun eksternal organisasi atau entitas. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik itu di dalam atau di luar entitas memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna, memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak-pihak yang berkepentingan entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.